Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. First of all, let's pray and thank to our God Allah Subhanahu wa ta'ala, who has given us some mercies and blessings. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang metode dakwah, khutbah, dan mau'izah. Pertama, latar belakang dari makalah ini. Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang tidak dapat dipisahkan dari budaya. Budaya itu yang kemudian membedakan antar suatu komunitas dengan komunitas yang lain. Budaya berpengaruh pula terhadap adat kebiasaan, pola pikir, serta sikap setiap individu yang bergabung di dalamnya. Orang Sunda berbeda dengan orang Batak dari berbagai sisi, mulai bahasa, etnis, etika, serta standar kepribadiannya. Begitu pula dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di daerah Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab itu tersusun atas klan-klan suku. Nabi Muhammad terlahir dan besar di tengah suku yang terpandang di Jazirah Arab kala itu, yakni suku Quraisy. Islam datang sebagai agama yang menuntun masyarakat Arab agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan kesesembahan nenek moyang seperti yaitu dewi-dewi Banatullah, Al-Atta, Al-Uzza, Al-Amanat, dan Al-Manat. Dakwah Nabi Muhammad SAW ini tidak mudah sebab setiap klan tidak menyetujui ajaran monoteisme yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dengan kegigihannya, Islam pun berkembang hingga saat ini. Dakwah memerlukan metode agar pesan yang dibawa tersampaikan dengan baik. Metode-metode yang terkandung di dalam nas-nas ini perlu dikaji dan diterapkan di dalam aktivitas dakwah. Begitupun secara histori dai perlu melihat perjuangan Rasul agar dakwah tersebut dapat diterima dengan baik oleh pada mat'unya. Berikutnya pengertian metode dakwah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, dakwah merupakan suatu proses upaya mengubah suatu situasi yang lebih baik sesuai ajaran Islam atau proses mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Para ulama memberikan definisi sesuai pemikiran masing-masing sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Al-Baibi Al-Khuli bahwa dakwah adalah upaya memindahkan situasi manusia kepada situasi yang lebih baik. Pada prinsipnya, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariat, akhlak, dan Islam. Kata dakwah merupakan masdar kata benda dari kata kerja da'ah yad'u yang berarti memanggil, seruan atau ajakan. Sementara kata metode dari aspek etimologi atau kebahasaan berasal dari dua kata yaitu meta, melalui, dan hodos, cara atau jalan. Dalam bahasa Yunani, kata metode berasal dari kata metodus atau jalan. Metode disebut sebagai manhaj atau tariqat dalam bahasa Arab, yaitu tata cara. Sedang dalam kamus bahasa Indonesia, kata metode berarti cara teratur dan sistematis untuk melaksanakan suatu kerja, cara kerja, dan lain-lain. Adapun hadis, metode dan teknik dakwah, yaitu khutbah metode itu adalah khutbah dan mau'idah. Hadis khutbah yang artinya dari Sayyidina Jabir, dia berkata, ada Rasulullah SAW ketika khutbah merah kedua matanya, suaranya tinggi, sangat marahnya seolah-olah orang yang menakut-nakuti tentara. Sabda beliau, aku utus seperti dua jari-jariku yang mengumpulkan kedua telunjuknya. Setelah ini, ingatlah sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang baru, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian berkata lagi, aku lebih utama dari setiap
orang mukmin darinya barang siapa yang meninggalkan harta maka untuk keluarganya, dan barang siapa yang meninggalkan agama maka untuk aku dan atas aku. Hadis riwayat Muslim. Adapun hadis Mau'idah yang artinya, Irbad bin Syarayah berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di atas kalangan kami. Kemudian beliau memberikan mau'idah kepada kami dengan sebuah maidah yang sampai, takut dengannya beberapa hati mengalir dengannya air mata. Dikatakan, wahai Rasulullah, engkau telah memberikan mau'idah kepada kami dengan sebuah maidah yang tertancap dalam hati, maka berikanlah janji kepada kami dengan sebuah janji. Maka Rasul berkata, wajib atas kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan dan patuh kepadanya sekalipun engkau adalah seorang budak. Setelah aku kalian kala akan melihat perbedaan yang sangat, maka wajib atas kalian berpegang teguh atas sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, gigitlah kuat dan takutlah kalian atas barunya perkara, maka sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini dapat disimpulkan bahwa khutbah dan mau'idah ini adalah ada perbedaannya. Pertama, khutbah ini seperti khutbah Jumat itu kan secara formal, dan mau'idah ini secara nasihat pribadi gitu, atau bersama-sama dalam suatu kalangan liqa yang ada komunitas atau kalangan pengajian. Adapun kesimpulannya, keteladanan Rasulullah SAW dengan akhlak yang ia miliki telah mengajarkan pendidikan kepada umatnya, serta dalam menyampaikan ajaran Tuhan atau syariat Islam dengan berbagai cara ia gunakan, seperti cara melihat kondisi mad'u dengan menyampaikan dakwah yang lembut, santun, dan disebut dengan metode mau'idah hasanah, dengan memberikan permisalan dengan persoalan yang dibahas. Proses tanya jawab pun dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang dilakukan pada zamannya, bisa digunakan di masa ini, yang bisa disebut dengan metode untuk mengajak ataupun juga metode untuk menyiarkan syariat. Dakwah yang dilakukan Rasul menghasilkan didikan yang berkarakter. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.